Konten kreator Oklin Via kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ditemani kuasa hukumnya, Oklin datang ke Polres Metro untuk menjalani pemeriksaan atas laporan yang menyeret namanya. Dalam kesempatan itu pula, gadis berusia 19 tahun itu meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Oklin dilaporkan atas konten tak senonohnya yang kemudian viral di media sosial. Maka seperti inilah penyesalan dan permintaan maaf Oklin atas konten tak senonoh yang dibuatnya. Atas berkah dan rahmatnya, saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas. Untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Pastinya dengan hari ini kami datang ke sini artinya kami sangat kooperatif dan kami sudah sampaikan kepada Mbak Oklin kami akan memenuhi semua panggilan dari kepolisian. Ya, jadi memang sudah menjadi tanggung jawab kita selaku warga negara untuk taat kepada proses hukum. Oklin sangat menyesali perbuatannya semenjak yang bersangkutan itu dilaporkan ke polisi dan kemudian sebelumnya juga sempat heboh di sosial media. Yang bersangkutan mengurung diri dan sudah menonaktifkan seluruh akun media sosialnya baik TikTok maupun Instagram. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang seolah-olah menantang masyarakat pada umumnya itu bukan dari Oklin. Saat ini memang belum ada komunikasi dan nanti lebih lanjutnya kami selaku kuasa hukum akan melakukan hal-hal yang terbaik ya demi penegakan hukum tentunya dan demi kepastian hukum bagi si Oklin. Viralnya video Oklin Via yang dinilai tidak pantas dan membuat banyak orang marah, siapa sangka Oklin membuat konten tersebut hanya untuk bersenang-senang belaka. Hal itu diungkap Oklin saat ia mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Ya, sesuai dengan tadi pemeriksaan, Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja, tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu. Untuk saya sendiri, saya belajar banyak dari kasus ini. Saya ikhlas dalam menghadapi ini semua. Yang pasti saya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan akan bertanggung jawab ya Mbak ya terkait dengan apapun hasilnya nanti dari ini. Saya tetap akan menjadi konten kreator yang lebih baik lagi yang pasti. Tadi sudah dijawab untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Video Oklin yang viral tidak hanya membuat banyak orang kesal tetapi juga geram. Pendakwa sekaliber Gus Miftah dan Dery Sulaiman pun dibuat geram dengan video Oklin yang sangat menyinggung perasaan banyak orang. Maka seperti inilah kegeraman Gus Miftah dan Dery Sulaiman dengan konten yang dibuat oleh Oklin Via. Jadi saya pikir su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular itu. Apalagi kayak gitu sekarang, ini tentunya akan menjadi edukasi yang jelek bagi anak-anak kecil ketika melihat tontonan-tontonan seperti itu. Saya selalu bilang, kalau harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Sekarang kan seolah-olah menghalalkan semua cara, yang penting viral gitu. Nggak ada prestasi, yang penting dilihat sama orang. Dan lucunya lagi, pasar menerima itu.
dikasih panggung di TV, diundang dan lain sebagainya. YouTuber juga sama, diundang ke podcast macam-macam. Padahal nggak ada nilainya sama sekali. Miris banget itu loh. Jangan hanya gara-gara mengejar traffic, mengejar monetize, itu kemudian kita menghalalkan semua cara. Masih banyak kok cara yang halal kita bisa menemukan rezeki yang baik kok. Semoga Oklin Allah bagi hidayah sehingga dia bisa menutup aurat dengan sempurna. Itu yang pertama ya. Saya tidak menghakimi dia di sini sebagai orang yang sesat dan sebagainya. Karena dia masih pakai hijab, masih ada kebaikan di dirinya dia ya, masih ada kebaikan hijab ya. Cuman yang perlu dia pahami, gitu. Kalau dia berhijab, berarti dia mesti menjadikan hijab itu sebagai tamengnya dia untuk menjadi orang baik. Bukan menunjukkan wanita berhijab itu adalah seorang yang sepertinya ditunjukkan sebagai seorang wanita nakal. Jadi anak ini memang harus dikasih pelajaran, ya, dikasih tarbiyah, dilaporkan itu sudah benar. Ya, saya berharap hukum di Indonesia juga bisa memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran bagi yang bersangkutan supaya dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Saya nggak kenal sebetulnya, kalau saya kenal saya mungkin bisa datang nasihati dia. Kemudian ya doa, yang bisa semua kita bisa doakan siapa saja ya untuk bisa Allah Ta'ala beri hidayah sehingga bisa menutup aurat yang sempurna. Dia karena nggak tahu mungkin, karena dia bodoh mungkin, atau kalau dia sengaja berarti mencari attention, mencari perhatian biar terkenal. Macam-macam niat orang untuk melakukan itu, Bang. Tapi yang jelas apa yang dia lihat, kemarin saya sempat lihat sekilas ya, itu kurang ajar. Itu betul-betul tidak beradab ya. Alangkah malunya itu keluarga dan orang tuanya melihat konten dia itu. Dia mesti berpikir, dan itu jejak digital itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Maka hati-hati netizen ya, kalau kalian mau bikin konten, kemudian kalian hapus, tapi itu tersimpan, orang akan yang retweet, orang yang nge-post ulang, repost ulang, nah itu akan terus ada sampai kapan juga. Nah, jadi saya setuju itu sebetulnya, kalau ada orang yang mungkin dia mau bikin konten tak betul, dia lepas hijabnya, silahkan lah. Jadi kita Islam tidak dibawa-bawa gitu, itu urusan dia pribadi dengan Allah. Dan satu hal lagi, kalau orang mau ngapain saja, mau lakukan dosa apa saja, lakukanlah secara tersembunyi. Jangan sampai kalian bangga dengan dosa-dosa kalian. Itu urusan pribadi kalian dengan Allah. Nah, tapi kalau sudah dibikinkan konten, kemudian dipublish di sosial media, nah, kalian berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam itu ya meskipun dia tak sholat, ya, dia mungkin tak bisa baca Quran, dia nggak puasa, tapi kalau agamanya dihina, dia pasti marah. Itu umat Islam. Beda mungkin dengan yang lain-lain ya. Tapi kalau umat Islam kita lihat ya, ketika dulu nama Nabi Muhammad dilecehkan, semua Islam marah. Ketika Al-Quran dilecehkan, semua. Sekarang hijab dilecehkan. Ya, saya berharap ya proses hukum berjalan terus dan Alfred dapat pelajaran dan Allah beri hidayah dan bertaubat akan semua kesalahannya dia. Jadilah wanita solehah yang baik, dan insya Allah kalau orang bertaubat ya bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia.